ketika Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, ya, agar seluruh keturunannya juga dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Bu Indri. Iya Ustaz, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Bapak Ibu, begitu jelas ayat ini. Jadi ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi pemimpin seluruh umat manusia saat itu, Nabi Allah Ibrahim pun berdoa kepada Allah, juga anak turunku ya Allah. Juga mudah-mudahan dia dengan angkat juga sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Apa kata Allah? Kata Allah, benar. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Walaupun keturunannya Nabi. Ketika kemudian tidak menjadi orang baik, ya, maka Allah tidak akan mengangkat derajatnya sebagaimana Nabiullah Ibrahim yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Nah, namanya orang tua pasti doanya baik-baik saja untuk anak cucu kita. Tidak ada orang tua itu mendoakan anaknya jelek, tidak ada. Juga keturunanku ya Allah, kalau bahasa kita begitu. Juga keturunanku ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang baik menjadi pemimpin seluruh manusia. Iya, bisa. Tetapi janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Walaupun keturunan Nabi, ketika ada di antara keturunan Nabi itu zalim, maka tidak akan diangkat oleh Allah menjadi seorang pemimpin untuk manusia. Walaupun keturunan Nabi. Maka sekali lagi kembali, bahwa kemuliaan seseorang itu, jangankan sekedar keturunannya raja, jangankan sekedar keturunannya wali, keturunannya nabi sekalipun jika tidak menjadi orang baik pun tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maunya Nabiullah Ibrahim dalam ayat tadi kepingin anak keturunannya juga menjadi orang-orang yang baik, menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Allah menjawab, janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Walaupun itu keturunanmu, tetapi ketika anakmu ada yang zalim, maka tidak akan, kata Allah, aku angkat menjadi pemimpin manusia sebagaimana engkau, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi para jamaah, maka kembali bahwa bekal yang menyebabkan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena bekal takwa Allah. Kita ini keturunan siapapun, dari bangsa manapun, dari suku apapun, berada di manapun juga, kita akan dimuliakan oleh Allah dengan kita membekali diri kita dengan takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata kemuliaan diri kita ini adalah karena nasab atau karena keturunan. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, ya sebaiknya memang tidak perlu kemudian kita tonjol-tonjolkan
bahwa kita ini keturunannya ini, keturunan ini. Kalau perlu, tidak perlu kita harus tulis dengan R, Raden, atau RR, Raden Roro Ayu misalnya. Dalam rangka untuk menjaga agar tidak ujub, ya sebaiknya itu memang tidak pernah kita tulis. Ya. Maka sebagaimana juga perintah Allah dalam menyempurnakan ibadah haji. Ya. Dalam Al-Baqarah ayat 196 itu. Ya. Wajimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Ya, semata-mata karena Allah. Jadi perintah untuk ikhlas. Tidak ujub, tidak riak, ya, tidak sum'ah. Untuk yang namanya ibadah haji dan umrah ini langsung para jamaah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Langsung perintahnya lillah. Kenapa? Sudah sering saya sampaikan. Karena ibadah yang satu ini para jamaah. Ya, yang namanya haji dan umrah ini ibadah yang tidak mungkin dapat kita sembunyikan. Tidak mungkin dapat kita rahasiakan. Walaupun panjenengan tidak pamit tetangga kanan kiri, pasti akan kemudian dipertanyakan. Kemana ya Bapak ini kok rumahnya sudah seminggu tutupan? Pergi kemana ya? Dan seterusnya, dan akhirnya pasti terjawab. Oh, sedang melaksanakan ibadah haji. Oh, sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi pasti ketahuan. Biasanya ke masjid kok tidak ke masjid. Biasanya ibu itu belanja setiap pagi. Kok ini sudah seminggu tidak belanja. Pasti akhirnya akan ketahuan. Jadi memang ibadah haji umroh itu pada jamaah. Ibadah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Ibadah yang tidak bisa dirahasiakan. Ya. Sehingga kemudian perintahnya untuk ikhlas, ya, tidak ujub, tidak sum'ah, tidak riak, itu langsung ya, lillah. Harus kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, ya upaya untuk ikhlas ini, upaya untuk ikhlas. Ya. Kalau dari tangan saya sendiri, saya tidak pernah menulis nama saya dengan gelar haji. Tidak pernah. Ya. Kalau dari tangan saya sendiri, saya tidak pernah menulis nama saya diawali dengan H. Tidak pernah. Soal orang lain menulis, silakan. Bukan dari saya. Ya. Saya tidak pernah menulis nama saya dengan haji. Tidak pernah. Sampai hari ini. Upaya untuk ikhlas. Upaya untuk ikhlas. Ya. Upaya untuk tidak menimbulkan ujub. Ya. Tidak menimbulkan riya, tidak menimbulkan sum'ah. Itu upaya. Ya. Itu. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi itu keturunan itu ya. Tidak ada artinya jika kita tidak menjadi orang baik. Yang berikutnya, yang keenam ini yang belum kita bahas adalah merasa ujub karena banyaknya jumlah anak, jumlah pelayan, jumlahnya budak, keluarga, kerabat, penolong, dan pengikut. Jadi merasa ujub karena pengikutnya banyak. Ya. Jamaahnya sangat banyak. Ya. Lalu menimbulkan ujub, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka upaya memang yang harus kita lakukan khususnya oleh pengurus agar kita semuanya bisa istiqomah di dalam mengikuti kajian melalui Asyifa ini memang harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan oleh pengurus agar kita tetap istiqomah di dalam ngaji ini. Ya. Dan kemudian ketika satu saat memang jamaah kita sangat banyak, jangan sampai kemudian menimbulkan ujub. Ya, menimbulkan ujub. Ya. Dalam surat 34 Saba, ya, ayat yang ke-35,
Allah dawuh, nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Ila akhir ayat. Bu Indri. Nggih Ustaz, sekedap 34 nggih. 34, 35 nggih. Nggih, siap. Ayatnya 35. Nggih. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Itu perkataan orang-orang kafir. Jadi, kami telah memiliki banyak harta dan anak-anak daripada kamu. Jadi, itu perkataan orang-orang kafir yang merasa bangga dengan memiliki banyak harta, memiliki banyak anak. Maka kemudian mengingatkan kita, sekali lagi para jamaah, pada peristiwa Perang Hunain. Karena kebanggaan jumlah kita saat itu, jumlah umat Islam yang sudah banyak, merasa kita sudah memiliki kekuatan dengan jumlah kita yang banyak, maka apa yang terjadi? Jumlah yang banyak itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Ya, bahkan akhirnya umat Islam saat itu mengalami kekalahan. Mengalami kekalahan. Karena kita merasa saat itu jumlah kita banyak, mesti menang. Jumlah kita banyak, mesti kita kuat. Ya. Dan ternyata Allah memberikan pelajaran yang amat sangat berharga. Ya, bahwa jumlah yang banyak tidak menjadi sebab kita bisa memenangkan peperangan. Ya. Makanya tidak boleh ya kita merasa ujub dengan jumlah kita yang banyak. Ya. Tidak boleh ujub dengan merasa harta kita banyak. Ya. Apalagi soal harta itu, Masya Allah. Ya. Nanti akan kita bahas tersendiri. Adalah sesuatu yang menyebabkan, lebih banyak menyebabkan kita akan menjadi hina kalau kita tidak hati-hati di dalam mentasarufkan harta kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita sekalian. Jadi cara pengobatannya bagaimana? Untuk ujub karena banyaknya jumlah anak, pelayan, budak, banyaknya keluarga, kerabat, penolong, bahkan pengikut. Pengobatannya hendaknya kita mau merenungkan tentang kelemahan kita. Ya, merenungkan tentang kelemahan kita. Ya, bahkan merenungkan tentang kelemahan mereka. Ya. Karena semua kita adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apapun tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkali-kali sudah kita sampaikan, begitu muadzin melafadzkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena itu para jamaah, ya, dengan kita merasa bangga dengan banyaknya harta kekayaan, ya, dengan banyaknya pengikut kita, jumlah kita, yang kemudian jika tidak kita sandarkan kekuatan itu kepada Allah, sehingga menyebabkan kita menjadi terpuruk dan menjadi kalah, maka karena itu para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran ya kepada kita sekalian, sebagaimana ayat 249 Al-Baqarah. Ya. Jadi Al-Baqarah 249, di penghujung ayat itu Allah dawuh, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, ila akhir ayat. Monggo Bu Indri dibaca lengkap artinya. Ini Ustaz. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa
meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Tolut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ila akhir ayat tadi. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ya. Jadi, berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini kenapa bisa terjadi? Ya karena kita mengandalkan pertolongan Allah. Walaupun sedikit diberikan kemenangan. Sebagaimana perang-perang sebelumnya yang dipimpin oleh Rasulullah. Jumlah kita hanya sedikit, tetapi justru memenangkan peperangan. Kenapa? Ya karena ditolong oleh Allah. Ya, karena ditolong oleh Allah. Dan ayat ini di penghujungnya bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya. Kenapa orang-orang yang sedikit ini dapat mengalahkan orang-orang yang banyak, kelompok yang sedikit ini dapat mengalahkan kelompok yang banyak, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar di sini ada yang menafsirkan adalah orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam hal berpikir. Maka oleh sebab itu para jamaah, ya barangkali apa yang kita rasakan untuk kita nih di Indonesia ini. Jumlah kita ini banyak, tapi centang perenang. Tidak punya daya dan kekuatan. Ya. Begitu mudah diumbang-ambingkan oleh situasi dan keadaan. Kenapa kita mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan walaupun jumlah kita banyak? Karena barangkali kita belum memiliki SDM yang unggul. Belum memiliki sumber daya manusia yang unggul. Keunggulan SDM kita tidak lain adalah karena kita mampu membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Konon katanya, kenapa Israel itu yang hanya sedikit itu menjadi luar biasa, ya, kekuatannya adalah karena kecerdasan orang-orang Israel. Ya. Jadi karena dia memiliki SDM yang sangat unggul, rata-rata rakyatnya itu doktor, ya. Sehingga luar biasa, ya. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu para jamaah. Nah, sesungguhnya dalam berkiprah di dalam ilmu ini kita sudah sejak dahulu kala sudah dimotivasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu berkiprah di bidang ilmu ini. Hingga perintah beliau adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu sejak kita masih di rahim ibu sampai ketika kita sudah menuju liang lahat. Jadi ini yang kemudian oleh Lembaga Pendidikan UNESCO muncul seistilah long life education itu. Bahwa kewajiban belajar adalah sepanjang hayat. Ya. Sesungguhnya
nilai-nilai yang diharapkan dengan long life education, ya, itu nilai-nilai yang diharapkan dari Rasulullah dengan beliau memerintahkan agar kita belajar ini sepanjang hayat, itu adalah agar kita betul-betul dalam bahasa lain itu agar kita mampu the life together, agar kita mampu hidup sejajar dengan orang lain. Jadi agar kita mampu hidup sejajar dengan orang lain, hidup sejajar dengan bangsa lain. Biar kita tidak selalu dalam kondisi ketertinggalan. Gitu. Gitu. Bahkan agar kita juga selalu bisa bekerja dengan maksimal dengan profesional. Profesional di dalam mengerjakan suatu pekerjaan apapun yang kita lakukan itu para jamaah sangat diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah dawuh, "Idza wuzital amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah." Jika suatu urusan itu diurus, dimanage oleh orang yang bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, fantadiri sa'ah. Tunggulah saat kehancurannya, bukan saat kejayaannya. Ya. Jadi kita diperintahkan dalam Islam ini untuk profesional dalam bekerja, profesional dalam melaksanakan aktivitas apapun. Itu memang kita diperintah. Jadi maunya kita memang diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita itu untuk menjadi orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sekali lagi Allah memberikan pelajaran kepada kita. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ternyata keluarga yang banyak, ya, dengan jumlah anak yang banyak, kerabat yang banyak, teman yang banyak, itu nanti ketika kita sudah meninggal, sama sekali sudah tidak ada yang peduli. Bahkan ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti, coba apa yang akan bisa kita banggakan ketika kemudian Allah dengan jelas ya, memerintahkan atau mengingatkan kita ya, dalam surat Abasa ya. Dalam surat Abasa itu surat nomor berapa Bu Indri? Saya agak lupa. Bentar. Oh, pantesan demi Bu ya. Surat yang ke-80 Bu Indri. 80 pada ayat yang ke-34 sampai 36. 78. Allah dawuh, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Moga Bu Indri. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu, jadi begitu datang hari kiamat, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, yauma yafirul mar'u min akhi, bahkan dari ibunya, bahkan dari bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, semua tidak ada yang peduli dengan diri kita.
Walaupun dulu kerabat kita banyak, keluarga kita banyak. Tapi begitu terjadi hari kiamat, menjadi nafsi-nafsi para jamaah. Sendiri-sendiri para jamaah. Ya. Kita akan berpikir tentang nasib kita sendiri-sendiri para jamaah. Ya. Jadi manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Kenapa? Saat itu karena kita sedang berpikir sekali lagi tentang nasib kita masing-masing. Sehingga bahasa Arabnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya. Bagaimana nasib kita nanti? Di nerakakah atau di surgakah? Itu yang menyebabkan kita lari dari saudara kita. Lari dari bapak kita. Anaknya lari dari bapaknya. Bapaknya lari dari anaknya. Berpikir tentang nasibnya sendiri-sendiri. Jadi toh akhirnya siapapun kita dengan banyak keluarga, kerabat, sebanyak apapun, saat kita sudah meninggal, kita akan hidup sendiri. Bahkan ketika nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat, kita pun, para jamaah, akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita juga sendiri-sendiri. Yes, sendiri-sendiri. Maka karena itu, para jamaah Allah, ya, memang akan sangat sulit ya, mengobati dengan ujub karena banyaknya anak ini jika kita tidak kembali kepada ayat ini. Bahwa ternyata kita akhirnya harus sendiri-sendiri, bahkan akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang pernah kita lakukan saat kita hidup di dunia, juga kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kita merasa ujub dengan banyaknya keluarga, dengan banyaknya kerabat, dengan banyaknya pengikut. Tidak perlu ujub karena akhirnya kita harus kembali dalam posisi kesendirian di dalam mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah. Nah, yang ketujuh ini ujub dengan harta. Okay. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa secara singkat, okay, harta itu kalau kita tidak hati-hati para jamaah, memang akan lebih banyak menjerumuskan kita. Okay. Jadi harta itu kalau kita tidak mampu mentasarufkan dengan hati-hati, sekali lagi akan lebih banyak menjerumuskan diri kita. Ya, akan menjerumuskan diri kita. Jadi, sebagaimana firman Allah, ya, dari orang yang memiliki 2 kebun, ketika ia mengatakan kepada temannya, di dalam surat Al-Kahfi, Bu Indri, ayat 34. Di penggalan ayat itu, Allah dawuh, Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Bu Indri. Injil Ustaz, siap. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku juga lebih kuat. Bapak Ibu para jamaah. Jadi ujub dengan harta. Merasa hartanya lebih banyak dibandingkan dengan harta orang lain. Sehingga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu, para jamaah, beliau melihat seorang laki-laki yang kaya. Yang kemudian di sampingnya duduk seorang laki-laki yang miskin. Lalu apa? Semacam sikap daripada orang yang kaya yang kemudian di sampingnya ada orang yang miskin. Duduk di sampingnya orang yang miskin. Ternyata orang yang kaya itu menjauhkan diri dari orang miskin itu. Nah, ini setelah ada orang miskin yang duduk dekat dengannya, orang kaya ini langsung
berdiri, menjauhkan diri dari orang yang miskin tadi. Ya. Sambil mengambil pakaian-pakaiannya, sudah diringkesi terus pindah. Ya. Karena tahu bahwa orang yang duduk di sebelahnya itu adalah orang yang miskin. Ketika Rasulullah melihat peristiwa itu, beliau kemudian dawuh, "Akhasyita ayyadu wa ilaika faqru?" Adakah kamu takut kefakirannya menular kepadamu? Masya Allah. Ya, jadi semacam diingatkan atau ditegur oleh Rasulullah. Adakah kamu takut kemiskinannya menular kepadamu? Kok kamu kemudian pindah? Ya? Atau ya berdiri ketika ada orang yang duduk di sebelahmu dan orang itu adalah orang miskin. Adakah kamu takut akan ketularan miskin? Bapak Ibu rahimahullah. Maka cara pengobatan ujub karena harta kekayaan ini, sekali lagi kita harus memahami tentang bahayanya harta. Yang kedua, kita harus memahami banyaknya hak-hak orang lain yang ada pada harta kita itu. Ya, banyaknya hak-hak orang lain yang ada pada harta kita itu. Apa di antara hak-hak orang lain yang ada pada harta kita? Bisa berupa zakat, bisa berupa sedekah, bisa berupa infak, jariyah, hibah, wakaf, hadiah, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu hak orang lain yang Allah titipkan melalui harta benda yang kita miliki. Itu, ya. Melalui harta yang kita miliki. Itu banyak hak-hak orang lain. Ya, hak orang lain. Yang ketiga, kita harus mengingat untuk mengobati timbulnya ujub karena harta kekayaan ini, kita harus mengingat bahwa para jamaah nanti di akhirat orang miskin itu ternyata jauh lebih dulu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang yang kaya. Karena secara logika orang miskin itu ya cepat hisapnya, mau lama-lama menghisap apa? Orang tidak punya apa-apa. Asal kita sudah dihisap dengan amal ibadah kita yang pokok-pokok, sholatnya, puasanya, dan sebagainya, selesai. Diputuskan oleh Allah, ya sudah, kamu surga. Tapi orang yang kaya, tidak bisa secepat itu. Bahkan dulu sudah pernah kita bahas. Lamanya pemeriksaan Allah, hisab Allah terhadap orang-orang yang hartanya sangat banyak itu sudah merupakan hukuman tersendiri. Ya, sudah merupakan hukuman tersendiri. Lamanya hisab yang akan diikuti, yang akan dilalui oleh orang-orang yang hartanya sangat banyak. Ya. Jadi kalau harta itu pertanyaannya dua. Ya. Dari mana engkau peroleh? Dan dengan cara apa engkau tasarufkan hartamu itu? Ya. Dari mananya ditanyakan, lalu dipergunakan untuk apa juga ditanyakan harta itu. Pertanyaannya dua. Karena itu, kalau kita mengingat itu, insya Allah kita tidak akan pernah ujub dengan titipan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Karena sekali lagi, di situ kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik akan menimbulkan bahaya untuk diri kita. Di situ kita harus mengingat banyak hak-hak orang lain yang ada pada harta kita. Dan bahkan di akhirat, jelas kata Rasulullah dalam sebuah hadis, bahwa orang yang kaya itu hisabnya akan sangat lama, sehingga kemudian akan lebih cepat orang-orang yang miskin itu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, hendaknya kita mau juga memperhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam hadis beliau dawuh, bainama rajulun yatajahtaru fi khullatil lahu qad a'jabathu nafsuhu id amarallahu al-arda fa'akhadathu fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Pada suatu hari seorang lelaki menyombongkan pakaiannya, di mana dirinya membuatnya kagum pada dirinya. Jadi kagum pada dirinya sendiri. Dengan berpakaian yang begitu mewah. Yang menunjukkan orang kaya berarti kan gitu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh bumi untuk mengambilnya. Maka ia tenggelam dalam bumi sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi hadis ini mengingatkan kita, okay? Jangan sampai kemudian kita merasa ujub dengan harta kekayaan kita, okay? Merasa ujub dengan harta kekayaan kita. Rasulullah SAW juga pernah mengisyaratkan dengan sabdanya itu kepada siksaan rasa ujubnya dengan harta dan dirinya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya bersama Rasulullah SAW, lalu beliau masuk ke dalam masjid. Seraya beliau bersabda kepadaku, "Hai Abu Dzar, angkatlah kepalamu." Lalu saya mengangkat kepalaku. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berpakaian buruk. Maka beliau, Nabi kita, SAW, bersabda kepadaku, kata Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, orang ini pada sisi Allah lebih baik daripada bumi seisinya." Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi begitu Rasulullah dawuh kepada sahabat Abu Dzar itu melihat orang ini yang berpakaian jelek itu, Rasul dawuh bahwa orang ini pada sisi Allah lebih baik daripada bumi seisinya. Masya Allah. Ya, jadi luar biasa. Ya, orang yang dalam posisi menurut kita, orang yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin dari sisi penampilannya juga tidak menarik, tapi ternyata ada orang yang kemudian Rasul dawuhkan orang ini adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah daripada bumi dengan seisinya. Dalam posisi yang kondisi, ya katakanlah posisi orang seperti orang miskin. Karena pakaiannya juga lusuh, pakaiannya juga jelek. Pakaiannya juga jelek. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita teledor lalu menimbulkan ujub karena harta kekayaan kita. Kita mengingat dengan cara untuk meredam ujub kita dengan cara-cara yang tadi sudah kita sampaikan. Yang terakhir, yang ke-8. Ujub karena pendapatnya yang salah. Jadi ada di dalam surat Fatir, surat 35, Bu Indri. Ada firman Allah yang berbunyi, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Itulah akhir ayat. Ayatnya berapa nggih Ustaz? Surat 35. Ayat 8. Fatir ayat 8 nggih. Nggih, siap. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatan itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat pinten? 8 ya? Iya Ustaz, 8. Betul. Ayat surat Fatir 35. 35 nggih, ayat 8. Nggih. Bentar.
saya cek. Apa manzuyina? Ayat 8. Oh nggih, laras. Ayat 8 nggih. Nggih, leres Ustaz. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Nggih. Dan seterusnya. Nggih. Jadi apakah pantas orang yang perbuatannya jelek itu menganggap bahwa perbuatannya baik? Ya. Demikian pula dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 104. Ya. Dalam penggalan ayat itu, Allah dawuh, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Nggih Ustaz, 104 nggih. Nggih, 104. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi mereka itu menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, padahal apa yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk. Berangkat dari dua ayat ini dianalogkan atau ditafsirkan demikian pula dengan ujub karena pendapatnya yang salah. Karena berangkat dari pendapat yang salah itu, maka menyebabkan perbuatannya juga menjadi salah. Menyangka bahwa perbuatannya baik, ternyata itu adalah perbuatan yang salah. Dan bahkan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita para jamaah bahwa perbuatan yang demikian itu akan banyak terjadi pada umat terakhir ini. Jadi sebagaimana hadis dari sahabat Abu Sa'labah. Jadi banyak perbuatan yang tidak baik, tetapi kita menganggapnya baik. Banyak pendapat yang tidak baik, tetapi kita menganggap pendapatnya baik. Karena menganggap pendapatnya baik, ujub dengan pendapatnya tadi, walaupun pendapatnya itu salah, sedemikian rupa dipertahankan. Dipertahankan. Maka cara pengobatannya, ujub yang karena pendapat yang salah ini memang agak sulit. Karena orang yang mempunyai pendapat yang salah itu biasanya karena karena kebodohannya. Karena kekurangan ilmunya. Itu yang menyebabkan memberikan atau menyampaikan pendapat yang salah. Dan jikalau ia telah mengetahuinya, niscaya kemudian ditinggalkannya dan tidak akan bisa diobati penyakit itu, karena memang orang yang berpendapat salah itu obatnya ya harus belajar, harus banyak belajar sehingga tidak memberikan pendapat yang salah dan berakibat juga dengan perbuatan yang salah karena pendapatnya salah, pernyataannya salah. Maka pengobatannya atau obatnya gimana caranya? Kita harus banyak belajar. Sehingga dengan banyak belajar itu, pemahaman kita tentang sesuatu hal tertentu itu akan sangat kompleks dan akan sangat luas. Bahkan sudah sering saya sampaikan para jamaah, siapapun kita, sekali lagi, siapapun kita, jika baru mempelajari 1, 2, 3 kali tentang apapun juga, pasti kita masih banyak kekurangan. Pasti kita masih banyak kekurangan. Maka karena itu sangat tepat ketika anjuran Rasulullah SAW, kewajiban belajar itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Dengan belajar sholat waktu masih kecil saja, waktu masih SD, pertama kita diajari sholat, dan kemudian tidak diperdalam lagi, pasti masih banyak kekurangan. Jenengan belajar membaca Al-Quran
Hanya khotam sekali waktu kita masih SD, lalu ditasyakuri oleh orang tua kita dengan disembelihkan ayam jago yang besar itu, pasti masih banyak kekurangan. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga orang itu kalau dalam kondisi ilmunya kurang, para jamaah, bahasa Jawanya tuturannya angel. Angel ya, gitu ya. Tuturannya rada angel. Sholatnya kok diatur-atur loh. Dari dulu sholat itu ada SOP-nya. Ada standar operasionalnya. Mulai dari mengatur shaf, ya, bagaimana shaf itu harus rapat, harus lurus. Siapa shaf yang punya hak shaf di belakangnya imam. Lalu bagaimana cara pengaturan ketika shaf itu ada juga anak-anak kecil. Lalu bagaimana jika dalam satu masjid juga ada orang ibu-ibu jamaah perempuan dan seterusnya semuanya ada SOP-nya. Jadi jangan kita bilang sholatnya kok angel gitu ya. Jangan bilang begitu. Memang semuanya ada SOP-nya. Ya, ada standar operasionalnya. Ada aturan yang mengaturnya. Gitu. Dan itu semua baru akan kita sadari ketika kita sudah tambah ilmu kita, tambah wawasan kita, ya, tambah pengetahuan kita. Itu pasti kita baru akan menyadari, oh ternyata yang sholat itu harus seperti ini. Shafnya harus seperti ini. Jangan shaf di depan masih kosong, bikin shaf baru. Bahkan bikin shaf baru, mojok gitu, paling kanan atau paling kiri sendiri. Nah itu nanti temannya kan setan kalau sendirian begitu. Ya, jadi semuanya memang harus didasari dengan ilmu. Ya. Malah agak ekstrim ya kalau di dalam kitab Matan Zubat itu dijelaskan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang mengerjakan ibadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya itu adalah mardudah, tertolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sholat duhur kok misalnya 3 rakaat. Kecuali kalau 2 rakaat, itu artinya dikosor ya. Sholat maghrib dikosor menjadi 1,5 rakaat. Kan tidak mungkin begitu ya. Itu artinya apa yang kita lakukan adalah tanpa dasar ilmu. Sehingga menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah yang bisa kita sampaikan, dan kami kembalikan kepada Pak Aswar nih, Pak Aswar. Monggo Pak. Ya.